down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andini Putri dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Outline, IP public dan IP privat, classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, konsep switch, dan router. Baik, ke penjelasan pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address subnet. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Lanjut ke IP address privat dan publik. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. IP address classful dan classless. Classful addressing pengamatan IP berdasarkan kelas. Classless addressing pengamatan IP tidak berdasarkan kelas. Seperti ini alamatnya. Bisa dilihat seperti ini. IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address publik, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya public DNS Google 888 dan 8844. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet max, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Kita lanjut. Kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet max, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. 1 12 host, 2 60 host, 3 100 host. Konsep blok subnet. IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PESI yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Seperti ini. Kita lanjut. IPv4 delivery type. Unicast, one-to-one communication, multicast, one-to-many communication, broadcast, one-to-all communication. Seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat gambarnya. Kita lanjut. Konsep switch dan router. Switch mengoneksikan perangkat yang satu network. Router mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.